nabinya satu. Kenapa bisa muncul imam Hanafi paling tua, imam Maliki nomor 2, imam Syafi'i nomor 3, imam Hambali nomor 4? Sebetulnya 4 itu yang masyhur saja. Banyak lagi yang tidak masyhur. Imam Ibnu Abi Laila, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ibnu Uyainah, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Laits, Ibnu Sa'ad. Banyak sekali para imam mazhab, tapi murid-muridnya tidak membukukan, maka tidak populer. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan sejenak, sebentar saja sudah dianggap iktikaf? Karena Imam Syafi'i melihat berdiam diri itu sudah dianggap iktikaf. Kenapa Imam Malik begitu ketat? Karena Imam Malik berijtihad. Menurut Imam Malik, menyatukan siang dan malam dalam keadaan puasa baru iktikaf. Karena dia melihat Nabi beriktikaf itu di 10 terakhir. Likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala ini beda pendapatnya. Kenapa mereka berijtihad? Karena Nabi nggak ada ngomong. Nabi nggak ada ngomong bilang yang namanya i'tikaf itu adalah ini, nggak ada. Nabi hanya melakukan, lalu kemudian diteruskan sahabat, tabi'in, ulama mazhab mendefinisikannya. Saya nggak setuju dengan Imam Syafi'i, nggak setuju dengan Imam Maliki, Pak Ustaz. Berarti kita imam kelima. Nah, itu. Nah, jadi kalau saya yang paling selamat ikut imam mazhab, saya ikut Imam Syafi'i. Apakah kalau ikut Imam Maliki sesat? Kalau ikut Imam Maliki sesat, berarti salahlah saya. Saya 2 tahun belajar di Maghribi itu Imam Maliki semua. Di Maroko itu guru-guru kami nggak ada mazhab Syafi'i, Maliki semua guru-guru saya. Nah, itu jadi silakan ikut pendapat imam manapun selama masih ahlus sunnah wal jamaah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, keempat-empatnya ahlus sunnah wal jamaah. Nah, apa makna wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid? Jangan kamu berhubungan ketika sedang iktikaf. Siapa yang berhubungan maka iktikafnya batal. Begini, ada orang bernazar iktikaf 10 hari 10 malam. Saya iktikaf 10 hari 10 malam nyambung nggak putus. Iktikaf dia. Maka dia tidak boleh membatalkan iktikafnya 10 hari 10 malam. Ternyata dia mesti pulang ke rumah karena ada yang mau diambil. Maka dia cukup pulang ke rumah, ambil, habis itu balik lagi. Kalau dia berhubungan dengan istrinya, batal iktikafnya. Itu maknanya. Adapun kita yang iktikaf 2 jam, masuk sholat isya, kultum tarawih, witir, tadarus, masuk jam 8, pulang jam 10. Kemudian dia pulang ke rumah, dia berhubungan, bukan berarti yang 2 jam tadi batal. Yang 2 jam itu tetap terhitung 2 jam. Ini maksudnya kalau ada orang yang berniat iktikaf panjang, dia pulang berhubungan itu, maka batallah iktikafnya yang iktikaf panjang. Karena dalam iktikaf ini yang paling lama limit waktunya itu yang paling afdal dan paling mulia. Nabi itu kan contoh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, ibu, bapak kebetulan umroh Ramadan bersama jejak imani. Saya khawatirnya nanti pas di tempat travel lain jejak imani juga yang saya sebutkan. Karena udah lalu kemudian bersama-sama iktikaf di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Lalu kemudian setelah sholat tarawih, zikir, baca Quran, pulang ke hotel berhubungan. Iktikaf yang tadi ya tidak batal. Kenapa? Karena iktikafnya terhitung yang berapa jam berada bersama di dalam masjid itu saja. Yang di luar tadi sudah tidak terhitung sebagai iktikaf. Tapi kalau memang mau niat iktikaf 10 hari 10 malam, ya di dalam masjid nggak keluar sama sekali. Makanan nanti dibelikan oleh teman atau ada yang mengirimkan ke dalam. Iktikaf tidak keluar masjid. Itu yang dimaksud dengan berhubungan membatalkan